Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Givi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek dan juga teman-teman kita semua yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya dan rekan kelompok saya untuk berpresentasi pada saat ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan mengenai proyek kami yang kami buat, yaitu prototipe chatbot customer service asisten toko berbasis AI. Di sini AI yang kami pakai itu Grok, dan workflow automation-nya kami pakai N8N. Sebelum kita masuki pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Elvina Delia dan juga ada teman-teman saya yaitu ada Tianan Mensetio Nugroho dan ada Anissa Zaki Amalia dan ada Fadia Puspa Ratri lalu ada Mista Rania Putri. Kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini ada ringkasan proyek. Dari proyek kami ini, masalahnya itu yang pertama ada jam operasional tim customer service yang terbatas. Lalu yang kedua itu ada waktu responnya lambat untuk yang pertanyaan yang sering berulang yang ada di situ-situ aja. Biasanya tuh customer itu suka menanyakan di mana posisi produk saya gitu. Gimana cara pesannya seperti itu. Lalu untuk tujuannya itu menyediakan layanan pelanggan otomatis 24/7. Dan yang kedua itu mendemonstrasikan tiga fungsi utama. Yang pertama ada balasan untuk memesan, lalu yang kedua ada balasan untuk cek status, dan yang ketiga ada balasan rekomendasi produk memakai AI. Nah, di sini ada teknologi yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada N8N, di sini untuk otak alur sistem kerjanya, lalu yang kedua ada Google Sheet, di sini untuk menyimpan data produknya, menyimpan data produk-produk dari toko kita. Lalu yang ketiga itu ada Grok API. Di sini sebagai AI-nya. Nah, untuk manfaat yang kami harapkan yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan melalui respon yang instan. Lalu yang kedua ada pekerjaan customer yang berulang menjadi otomatis. Lalu yang ketiga ada potensi peningkatan penjualan melalui rekomendasi AI. Kita lanjut aja di sini. Di sini ada arsitektur alur sistem. Ini salah satu cara alur kerjanya. Yang pertama itu ada di bagian webhook di sini. Jadi nanti customer kan ngechat nih. Nanti pesannya akan masuk ke sini webhook. Lalu dari webhook itu akan diproses oleh sistem, akan dicek customer misalnya nanyain tentang saya ingin pesan sepatu ini gitu. Dia akan masuk ke jalur yang pertama, yaitu jalur yang true. Nah, di sini customer akan dikirimkan template order. Lalu untuk respon order ini adalah balasan untuk customer. Jadi customer akan dikirimkan template order, habis itu dibalas gitu. Lalu kalau misalnya customer tidak mau pesan gitu kan, dia akan lari ke bawah ke alur files. Di sini dicek lagi customer itu mau apa. Misalnya customer mau minta cek resi pesanan saya ada di mana gitu. Dia akan lari ke alur yang tengah ini, yang ketiga yaitu true. Di sini customer akan dikirimkan status template. Nah, habis itu akan dibalas. Di sini respon. Status itu adalah pembalasan untuk customer. Lalu yang ketiga ini, kalau misalnya customer tidak dua-duanya, dia mau rekomendasi, misalnya rekomendasi sepatu basket yang bagus itu apa gitu kan dari produk ini. Lalu kita akan diarahkan ke alur yang ketiga. Ini Fatsheet ini itu adalah Google Spreadsheet yang dimana isinya itu data-data dari produk yang ada di toko gitu. Nah, untuk itu dari data ini akan disamakan atau akan digabung oleh chat atau permintaan dari customer di sini melalui build katalog konten. Habis itu dari pertanyaan tadi udah digabung akan dikirimkan ke AI supaya AI menjawab. Habis itu akan langsung dikirimkan ke customer untuk balasannya. Ini adalah arsitektur dan alur kerja sistem proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya di sini ada project charter atau piagam proyeknya. Jadi nama proyek kita ini adalah prototype chatbot customer service asisten toko. Lalu sponsor atau kliennya ini ada pemilik e-commerce toko kita. Selanjutnya di sini ada tim proyeknya. Yang
pertama ada Miftariana Putri sebagai Project Manager, lalu yang kedua ada Anissa Zaki Amalia sebagai analis sistem, yang ketiga ada Elvina Adelia sebagai desainer UX, yang keempat ada Tiananmen Setyonugroho sebagai AI dan juga machine learning developer, dan yang terakhir ada saya sendiri, Fadia Pusparatri sebagai QA tester. Lalu tujuan utamanya yang pertama ini untuk membangun prototype workflow N8N yang mampu membalas intent, pesan, dan juga status. Lalu yang kedua, mengintegrasikan prototype dengan Grok API untuk simulasi rekomendasi produk. Lalu yang ketiga, mendesain mockup UX widget chatbot di Figma. Dan yang terakhir, menyiapkan prototype yang siap untuk didemonstrasikan. Lalu yang tabel pada sebelah kanan ini ada ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup yang pertama itu perancangan alur logika workflow di N8N. Lalu yang kedua, perancangan mockup tampilan UX di Figma. Yang ketiga, integrasi API, Google Sheets, dan juga Grok. Lalu yang keempat, pengujian fungsional prototype. Dan yang kelima, penyusunan laporan akhir proyek. Di sini juga terdapat batasan proyeknya. Yang pertama yaitu proyek ini adalah prototipe atau simulasi, jadi bukan untuk deployment live. Lalu yang kedua, chatbotnya tidak menangani proses pembayaran atau transaksi keuangan. Yang ketiga, chatbotnya tidak terintegrasi dengan data akun pribadi atau login pengguna. Dan yang keempat, data katalog produk dari Google Sheets digunakan sebagai contoh. Lalu ada asumsi dan awal resiko. Fungsinya di sini API Grok dan Google Sheets dapat diakses selama pengembangan. Lalu resikonya yang pertama di sini ada kesulitan dalam merangkai prompt perintah AI agar relevan. Lalu yang kedua, mendeteksi intent statis order atau status gagal jika pelanggan menggunakan bahasa galau. Yang terakhir di sini ada jadwal singkatnya. Jadi total durasinya ini selama 12 minggu. Untuk fase yang pertama itu minggu 1 sampai minggu 2, itu perencanaan dan analisis kebutuhan. Lalu yang fase kedua, minggu ketiga sampai ke 8, ini untuk mendesain tampilan dan alur dan juga pengembangan. Lalu fase yang ketiga, minggu ke-9 sampai dengan 11 itu untuk pengujian prototype, dan yang terakhir fase keempat yaitu minggu ke-12 untuk evaluasi dan serah terima. Lanjut. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, siapa lanjutnya? Oke, selanjutnya di sini ada work breakdown structure-nya atau WBS yang pertama. Jadi WBS pertama ini adalah tampilan dari dummy website bernama toko kita. Nah, jika kita ingin langsung bertanya kepada chatbot AI yang ada di dalam toko ini, kita bisa langsung mengklik tombol yang berada di pojok kanan bawah. Nah, itu adalah tombol butuh bantuan. Selanjutnya, ini work breakdown structure yang kedua. Jadi setelah mengklik tombol butuh bantuan, nantinya akan diarahkan menuju ke dalam room chat yang menggunakan bot AI tersebut. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja nantinya mengetikkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Lanjut, ini ada work breakdown structure yang ketiga, itu tahap implementasi sistem. Tetapi ini kami mulai mengembangkan tampilan chatbot yang sudah bisa memberikan rekomendasi produk. Seperti contoh di sini, sistem menampilkan 2 pilihan sepatu basket sesuai permintaan pengguna. Tampilan ini menunjukkan bagaimana chatbot memproses input pengguna dan menampilkan hasil rekomendasi dengan detail produk, harga, dan tombol interaksi. Next. Di sini ada Key Performance Indicators atau KPI. Pada bagian ini menjelaskan 5 KPI utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek chatbot kami. KPI ini membantu memastikan chatbot berjalan cepat, akurat, dan andal. Yang pertama itu waktu respon rata-rata.
KPI pertama adalah respon waktu rata-rata. Kami menargetkan chatbot dapat membalas pesan pengguna dalam waktu kurang dari 3 detik. Semakin cepat chatbot merespon, semakin baik pengalaman pengguna. Yang kedua itu akurasi rekomendasi AI dengan target minimal 90%, artinya chatbot harus mampu memberikan jawaban yang benar dan relevan terhadap pertanyaan pengguna. Yang ketiga ada balas otomatis simulasi. Kami ingin memastikan bahwa setidaknya 90% percakapan dijawab langsung oleh chatbot tanpa bantuan manusia. Ini menunjukkan seberapa mandiri sistem kami bekerja. Yang keempat itu mengurangi chat yang diteruskan ke tim customer service. Selanjutnya kami juga menilai seberapa efektif chatbot dalam mengurangi beban tim customer service. Semakin sedikit chat yang harus diteruskan ke tim customer, berarti chatbot semakin efektif dalam menyelesaikan pertanyaan pengguna. Yang kelima ada uptime layanan chatbot. Dan yang terakhir ini kami memantau uptime layanan chatbot dengan target 99%. Ini berarti chatbot harus selalu aktif dan siap digunakan kapanpun pengguna membutuhkannya. Next. Ini ada Matrix, yaitu matriks yang digunakan untuk memetakan peran dan tanggung jawab setiap anggota dalam setiap aktivitas proyek. Raci sendiri itu singkatan dari responsible, accountable, consulted, informed. Responsible itu orang yang melakukan pekerjaan langsung, accountable itu orang yang bertanggung jawab penuh atas hasil akhir, lalu ada consulted itu orang yang dilibatkan untuk memberi masukan atau pendapat, lalu yang terakhir itu informed, orang yang perlu diberi informasi tentang perkembangan tapi tidak terlibat langsung. Pertama ini ada project manager. Ini bertanggung jawab penuh memastikan analisis kebutuhan selesai dengan baik. Lalu ada analis sistem atau R itu maksudnya yang melakukan analisis kebutuhan secara langsung. Ada desainer UI UX dan developer. CDNI itu mereka memberi masukan dan diinformasikan tentang hasil analisis. Lalu desain sistemnya itu project manager itu tetap bertanggung jawab utama. Analisis sistem itu memberikan masukan dari sisi logika sistem. Desainer UI UX itu merancang tampilan sistem. Developer itu ikut memberi masukan dan tahu arah desain yang akan dibuat. Terus kalau implementasinya itu project manager memastikan implementasi berjalan lancar, desainer UI UX bantu memastikan tampilan sesuai rancangan, developer itu pihak yang melakukan coding dan membangun sistem. Lalu pengujiannya, project manager mengawasi proses pengujian, analisis sistem dan developer melakukan uji coba dan perbaikan bug. Terus evaluasi dan serah terima, project manager memastikan proyek siap dilaksanakan ke pengguna, desainer UI UX dan developer melakukan demo dan finalisasi tampilan serta fungsi sistem. Selanjutnya di sini ada timeline untuk minggu pertama itu aktivitasnya perencanaan proyek, analisis kebutuhan dan rencana proyek. Penanggung jawabnya itu project manager dan analisis sistem. Untuk minggu ketiga sampai keempat itu pengembangan desain arsitektur, struktur data, dan UI UX. Itu penanggung jawabnya desainer UX. Untuk minggu 5 sampai ke 9 itu aktivitasnya pengembangan implementasi, pembuatan alur statis dan alur AI, integrasi API. Penanggung jawabnya itu machine learning developer. Dan untuk minggu ke 10 sampai 11 itu aktivitasnya pengembangan atau pengujian tes fungsional, tes akurasi AI, tes end to end. Itu penanggung jawabnya QA tester. Untuk minggu ke-12 itu aktivitasnya evaluasi dan serah terima, laporan akhir dan prototype demonstration. Penanggung jawabnya itu ada project manager, ML developer, QA tester, designer, UI UX. Refleksi dan evaluasi proyek. Tantangan utamanya itu yang pertama ada tantangan teknis terbesar ada pada tahap implementasi sistem, khususnya pada aktivitas pembuatan alur AI. Yang kedua, menyusun logika
prompting perintah untuk menerjemahkan data Google Sheets agar dipahami oleh Grok API ternyata lebih rumit dari perkiraan. Pembelajaran yang diperoleh itu yang pertama adalah pentingnya melakukan analis kebutuhan yang detail di awal proyek, kebutuhan untuk memisahkan intent atau maksud pelanggan antara alur order atau status dan alur AI sangat membantu alur kerja. Kualitas data produk di Google Sheet sangat menentukan keberhasilan jawaban AI. Selanjutnya ada peran manajemen proyek. Peran manajemen proyek sangat penting dalam pengerjaan ini. Dokumen WBS, daftar rincian pekerjaan, dan RACI, matriks pembagian peran, memastikan tidak ada tumpang tindih pekerjaan antar anggota tim. WBS sangat membantu memecah proyek, membuat chatbot AI menjadi tugas-tugas kecil yang bisa dikerjakan sehingga setiap anggota tim tahu apa yang harus dilakukan. Kesimpulannya, proyek Chatbox Customer Service Assistant Toko berhasil menghasilkan prototipe layanan pelanggan otomatis berbasis AI atau Grok API dan workflow automation atau N8N yang mampu merespon cepat, merekomendasikan produk, serta meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan. Melalui perencanaan, desain, integrasi, dan pengujian yang terstruktur, proyek ini menunjukkan bahwa penerapan AI dan otomasi dapat mempercepat layanan, mengurangi beban customer, layan, otomasi dapat mempercepat layanan, mengurangi beban customer service, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Oke, selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi untuk proyek yang kami kerjakan. Di sini ini bagian Grok ya. Ya udah. Di sini websitenya ini adalah website dummy tentang toko Sih. kita. Ini website tentang penjualan outfit seperti sneakers dan segala macamnya. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah bagian chatbotnya. Chatbot ada di tombol bantuan di bawah sini. Bisa diklik lalu bisa diperbesar biar lebih bagus tampilannya. Nah, terus mungkin coba chat saya mau pesan. Nah, ketika dikirim, chatbot tersebut akan langsung otomatis memberikan format untuk namanya siapa, produk yang kita mau pesan apa, jumlahnya berapa, dan alamatnya itu alamatnya di rumah kita yang itu di mana. Terus coba chat lagi. Oh iya, karena ini kita tidak publish, karena kalau publish itu harus berbayar, jadi setiap chat itu batasannya kita harus execute dulu di bagian N8N-nya. Ya, jadi itu lanjut, coba di situ tulis chat rekomendasi sneaker dong. Oke, ini. Nah, di sini chatbotnya sedang mengambil data dari Google Sheet. Nah, dia langsung menampilkan rekomendasi sneaker yang ada di produk-produk itu. Ada macam-macam sneaker, sneaker topless, dan segala macamnya. Sesuai harganya juga, lalu jenis sneakernya itu sneaker apa, dia tampilkan. Oke, mungkin itu coba di N8N. Nah, ini alur N8N yang kami buat itu sepertinya sudah dijelaskan Kak Vina tadi sebelumnya. Yang pertama, ketika di-execute itu tadi chatbot ketika kita mengechat, dia akan masuk ke webhook, lalu dia akan mengecek di template-nya itu ada bagian order atau template biasa. Terus gitu kan Mas. Nah, dia bisa, kalau misalnya bagian pesan, dia bisa set di order template, lalu chatbot akan menampilkan template-nya. Kita pakai Grok API di sini, gitu. Terus kalau misalnya tadi kan pakai rekomendasi gitu. Nah, di rekomendasi itu dia si AI chatbotnya ini dia ngambil data dari Google Sheet yang ada di Fast Sheet itu, lalu Grok API akan menyesuaikan eh, rekomendasi yang kita mau gitu.
dan dia menghasilkan respon yang sesuai apa yang kita mau. Oke. Mungkin itu demonstrasinya dari kami. Oke, lanjut ke, udah terima kasih. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 7 tentang Project Chatbot Customer Service. Saya Temen Nugroho mewakili, maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baca di chat ya. Ini nomor 1 soalnya. Tolong dibuka dulu Google Doc-nya. Ya, silahkan di-share Google Doc-nya. Sebentar, Pak. Ini nomor 1 pertanyaan untuk Elvina, Adelina. Ya, elemen antarmuka apa yang harus ditampilkan pada walk-up chatbot yang tadi sudah diitukan ya. Chatbot asisten toko pengguna dan memahami fungsi dan interaksi layanan berbasis AI. Ini untuk Elvina ya. Silakan buka dulu itunya Google Doc-nya dan copy ke dalam. Soal kedua buat Tiananmen. Ya, siapa saja pihak yang sebaiknya dimasukkan dalam laci matrix project ini? Project manager, AI developer, UI UX, designer, QA tester, client, dan bagaimana pembagian peran dalam setiap fase proyek. Ini untuk Tiananmen. Yang satu Elvina ya. Yang kedua Tiananmen. Yang ketiga soalnya buat Anissa. Bagaimana KPI dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi workflow automation yang menggunakan N8N dalam meningkatkan efisiensi operasional toko. Ini untuk Anissa ya. Yang berikut yang keempat ini Fadia. Apa indikator kinerja utama KPI yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas chatbot asisten toko dalam melayani pelanggan secara otomatis? Oke, yang kelima. Kelima itu Anissa ya, yang belum ya? Miftah. Miftah adalah bagaimana pembagian tugas dalam WBS dapat membantu meminimalisir resiko keterlambatan dalam tahap integrasi AI yang grok
dengan workflow automation N8N. Ya. Oke, yang keenam ini pertanyaan ditujukan untuk kelompok. Jadi kelompok yang menjawab bukan satu persatu. Enam adalah komponen utama apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam WBS untuk proyek pengembangan chatbot automation asisten toko, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi sistem berbasis AI dan N8N. Ini untuk kelompok. Oke, silakan ini semua di-copy dan dijawab di Google Docs. Saya kasih waktu 10 menit.
Oke, kalau sudah selesai silakan dibacakan. Saya, Alvina Delia, izin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak perihal elemen antara muka apa yang harus ditampilkan pada mockup chatbot asisten toko agar pengguna mudah memahami fungsi dan interaksi layanan berbasis AI. Nah, elemen utamanya yaitu ada yang pertama judul yang jelas, itu di bagian kita kalau kita buka apa ya, jendelanya itu kan di atas itu ada judul, yaitu di bagian situ dikasih judul yang jelas yaitu asisten toko dan juga status misalnya online dan siap membantu seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada pesan sapaan, awalnya itu Kalau menjelaskan bisa yang ditanya. Jadi bukan kelompok, yang kelompok nomor 6. oh saya Elvina Pak, Bapak nanya yang pertama ini buat Ke, saya kalau nggak Elvina. salah yang pertama itu Tiananmen. Yang kedua Tiananmen Pak. Yang kedua, Pak. Tadi Oh, Bapak kedua ya. bilangnya Iya yang Pak. nomor satu Elvin. Betul, betul. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, Iya Pak. oke, Saya silakan yang lanjutkan. kedua. Oh belum selesai Pak. Oh, belum ya. Oke, saya lanjut. Yang kedua itu ada pesan sapaan. Awalnya itu menjelaskan fungsinya, bisa berupa tanya produk, status, atau minta rekomendasi. Lalu yang ketiga itu di kolom untuk mengetik pesan itu plus tulis pesan kamu gitu. Biasa ada tuh di kolom gitu, tulis pesan kamu dan juga tombol kirim. Lalu yang keempat itu ada tombol tutup chat untuk mengakhiri percakapannya. Mungkin segitu dari jawaban dari saya atas pertanyaan Bapak. Oke, terima kasih. Yang kedua. Oke, saya Temesel Nugroho izin menjawab pertanyaan nomor 2 dari Bapak. Siapa saja pihak yang sebaiknya dimasukkan dalam resi matrix proyek ini, yang misalnya project manager, AI developer, UI UX designer, QA tester, client, dan bagaimana pembagiannya perannya pada setiap project. Nah, di project ini, yang dimasukkan itu ada project manager, analisis sistem, desainer UI UX, terus ML developernya dan QA testernya. Terus pembagian perannya itu untuk di bagian analisis kebutuhan yang bertanggung jawab itu si analisis sistem, terus yang di desain sistem itu yang bertanggung jawab si desainer UI UX, terus yang di implementasi sistem itu yang bertanggung jawab itu si ML developernya yang bertugas membuat AI chatbotnya, terus di pengujian itu yang bertanggung jawab itu si QA testernya, lalu yang dievaluasi dan serah terima itu yang bertanggung jawab itu semuanya, dan si ML developernya melakukan demo. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Oke, nomor 3 ya. Saya Nisa Zakia Malia izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Bagaimana KPI dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi workflow automation menggunakan N8M dalam meningkatkan efisiensi operasional toko. Eh, Key Performance Indicator digunakan untuk mengukur dampak nyata dari implementasi workflow automation menggunakan N8N terhadap efisiensi operasional toko dengan cara memantau hasil sebelum dan sesudah otomatisasi diterapkan. Berikut KPI yang relevan itu yang pertama ada waktu proses, mengukur penurunan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas rutin, misalnya input data stok atau pemrosesan pesanan. Penurunan waktu menunjukkan peningkatan efisiensi. Yang kedua, tingkat kesalahan operasional membandingkan jumlah kesalahan manual sebelum dan sesudah otomatisasi. Penurunan error menandakan alur kerja N8N berjalan efektif. Yang ketiga itu ada produktivitas karyawan, menghitung jumlah tugas yang dapat diselesaikan per karyawan per hari. Jika meningkat, berarti otomatisasi membebaskan waktu untuk pekerjaan bernilai tambah. Yang keempat ada biaya operasional, mengukur penghematan biaya, misalnya jam kerja atau sumber daya selesai workflow otomatis berjalan. Yang terakhir itu ada tingkat kepuasan pelanggan, dilihat dari
kecepatan respon pesanan atau penanganan keluhan yang lebih cepat karena proses otomatis. Selanjutnya saya Fadia Pusparatri izin menjawab pertanyaan yang keempat dari Bapak, yaitu apa indikator kinerja utama KPI yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas chatbot asisten toko dalam melayani pelanggan secara otomatis. Jadi indikator utamanya itu yang pertama adalah akurasi rekomendasi AI yang targetnya itu 90% untuk memastikan jawaban AI itu benar-benar relevan dan membantu pelanggan. Lalu yang kedua, balas otomatis atau simulasi targetnya 90% untuk mengukur seberapa banyak percakapan yang berhasil ditangani otomatis oleh chatbot. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu waktu respons rata-rata target kurang dari 3 detik karena kecepatan balasan adalah kunci dari pelayanan yang efektif. Saya Miftariana Putri, izin menjawab pertanyaan dari Bapak nomor 5. Bagaimana pembagian tugas dalam WBS dapat membantu meminimalisir risiko keterlambatan pada tahap integrasi AI Grok ya, dengan workflow automation N8N. Pembagian tugas dalam WBS membantu meminimalisir risiko keterlambatan karena setiap tahap kerja dipecah menjadi bagian kecil yang jelas dan terukur. Melalui WBS, kami bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab di setiap bagian. Misalnya AI atau ML developer ini fokus pada integrasi Grok API, analisis sistem, menyiapkan data dari Google Sheets, dan QA tester melakukan pengujian hasil integrasi. Dengan pembagian ini, pekerjaan bisa dilakukan secara paralel tanpa saling menunggu, tanggung jawab lebih jelas, dan tidak ada tumpang tindih. Pekerjaan project manager bisa memantau progres tiap tugas dan segera mengatasi hambatan teknis sebelum menyebabkan keterlambatan. Singkatnya tuh WBS membuat tahap integrasi Grok N8N lebih terstruktur, terukur, dan terkendali, sehingga risiko keterlambatan bisa diminimalisir. Lalu saya izin menjawab pertanyaan untuk Ya, kelompok. kalau yang 6 nggak usah di itu, nanti kirim aja ke Olu. Ya, jadi tadi poin sama ini jawaban ini semuanya kirim ke Olu. Hari ini ya, maksimal jam 11 malam. Jam 23 ya, sorry. Oke. Baik, good. Very good. Terima kasih banyak sudah baik mempresentasikannya. Closing statement. Sekian presentasi kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Pak izin Kelompok. Pak, Ya, kelompok 3 siap Pak. Izin kelompok 9 Pak yang di grup tadi. iya, oke. Kelompok 9 dulu. Ya, nanti kelompok 3 setelah STI ya, karena waktunya habis. Ini 9 tadi sudah dari dulu request. Oke, silakan kelompok 9. Oke Pak, makasih.